Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Atlantis adalah sebuah kota yang hilang yang diduga sebagai peradaban kuno yang tenggelam di bawah laut. Namun keberadaannya masih menjadi perdebatan hingga kini. Sebagian orang percaya pada kisah Plato tentang peradaban maju yang tenggelam sekitar 9.000 tahun sebelum masanya. Sementara skeptis menganggapnya sebagai mitos atau alegori moral. Teori tentang lokasi Atlantis beragam, dari Laut Tengah hingga Laut Karibia. Penemuan arkeologi belum memberikan bukti pasti, menjadikan Atlantis tetap misterius dan menarik untuk didiskusikan. Nah, apakah keberadaan cerita ini fakta atau mitos? Berikut kami ulas seputar perdebatan sebuah peradaban kuno yang tenggelam versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Atlantis, yang sering disebut sebagai kota yang hilang, adalah sebuah peradaban mitos kuno yang konon tenggelam di bawah laut. Cerita tentang Atlantis pertama kali muncul dalam dua dialog karya Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Meski kisah ini hampir pasti merupakan fiksi, bertujuan untuk menyampaikan pesan moral, legenda Atlantis telah mengakar dalam imajinasi kolektif kita selama berabad-abad. Mitos Atlantis ini diceritakan berawal dari sekitar 9.000 tahun sebelum masa Plato, tentang sebuah peradaban yang terdiri dari setengah manusia dan setengah dewa. Peradaban ini tinggal di serangkaian pulau di suatu tempat di Samudra Atlantik, dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan kekayaan yang luar biasa. Atlantis digambarkan sebagai utopia di mana penduduknya hidup dalam kemakmuran. Namun seiring waktu, penduduk Atlantis menjadi sombong dan tidak bermoral, mengabaikan para dewa yang telah memberkati mereka. Mereka menjadi serakah dan memutuskan untuk menyerang kota-kota di Eropa dan Asia, termasuk Athena. Namun saat menyerang Athena, mereka menemui perlawanan yang hebat. Athena berhasil mengalahkan Atlantis dan membebaskan bangsa-bangsa lain di Eropa dan Afrika Utara. Tindakan sombong orang Atlantis membuat para dewa marah. Sebagai hukuman, para dewa mengirim gempa bumi dan api yang menghancurkan Atlantis dalam satu hari dan satu malam yang mengerikan. Atlantis tenggelam ke bawah laut bersama dengan semua pejuangnya, dan peradaban yang dulu megah itu hilang selamanya, meninggalkan hanya sedikit jejak. Cerita ini mungkin tampak seperti dongeng belaka, namun ada banyak orang yang percaya akan keberadaan Atlantis selama berabad-abad. Bagaimana kisah Plato bisa begitu dipercaya? Plato menulis tentang Atlantis dalam konteks eksperimen pemikiran. Dia bukan sejarawan, melainkan seorang filsuf yang menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan moral. Plato menggambarkan dialog fiksi antara Socrates dan orang-orang di sekitarnya yang diminta untuk membayangkan negara kota ideal yang bisa dibandingkan dengan Athena. Salah satu negara kota fiksi ini adalah Atlantis. Kisah Atlantis diceritakan oleh Critias, yang mengklaim mendengar cerita ini dari seorang Yunani bernama Solon yang mendapatkannya dari Mesir. Namun cerita ini mengisahkan kejadian yang terjadi ribuan tahun sebelum Athena ada, membuat keasliannya diragukan. Plato tampaknya menggunakan Atlantis sebagai alegori untuk memperingatkan orang Athena tentang bahayanya keangkuhan. Meskipun banyak orang Yunani pada masa Plato mungkin memahami bahwa ini hanyalah alegori filosofis, para pembaca modern seringkali salah mengartikannya sebagai kisah sejarah yang sebenarnya. Akibatnya, legenda Atlantis terus hidup dan berkembang. Seiring berjalannya waktu, banyak penulis yang menambah unsur-unsur fantastis dalam cerita Atlantis.
Pada abad 19, penulis seperti Jules Verne menggambarkan Atlantis dalam karya fiksi mereka, membuatnya semakin terkenal. Namun beberapa orang mengambil kisah ini dengan lebih serius. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Ignatius Donnelly, seorang politikus dan penulis Amerika yang yakin bahwa Atlantis benar-benar ada. Dalam bukunya, Donnelly mengajukan teori bahwa Atlantis adalah sumber dari banyak pencapaian teknologi umat manusia. Ia bahkan mengklaim bahwa peradaban ini adalah tempat asal dari semua peradaban besar lainnya, dan bahwa para penyintas dari kehancuran Atlantis menjadi pemimpin di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Donnelly menggunakan berbagai bukti dari budaya lain untuk mendukung teorinya. Ia mencatat kesamaan antara budaya Mesir dan Peru, seperti pemujaan terhadap matahari, serta kisah-kisah banjir dalam Alkitab yang menurutnya menggambarkan nasib Atlantis. Meskipun banyak teorinya tidak berdasar, buku Donnelly menjadi sangat populer dan membantu menyebarkan gagasan bahwa Atlantis adalah fakta sejarah. Gagasan tentang Atlantis tidak hanya berpengaruh di Amerika, tetapi juga di tempat lain. Salah satu contoh paling ekstrim adalah dalam filsafat Nazi. Beberapa pemimpin Nazi, termasuk Heinrich Himmler, percaya bahwa Atlantis adalah sumber dari ras Arya. Mereka terinspirasi oleh ide-ide dari penulis seperti Herman Wirtz yang juga percaya bahwa orang-orang Atlantis melarikan diri ke Tibet setelah kehancuran peradaban mereka. Keyakinan ini mendukung Himmler untuk mengirim ekspedisi ilmuwan Nazi ke Tibet pada tahun 1938. Mereka berusaha menemukan bukti bahwa penduduk Tibet adalah keturunan langsung dari orang-orang Atlantis. Meskipun hasil ekspedisi ini tidak memberikan bukti yang meyakinkan, keyakinan akan adanya hubungan antara Atlantis dan ras Arya memperkuat ideologi rasial Nazi yang jahat. Pencarian Atlantis tidak berakhir dengan kekalahan Nazi. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah mencari kota yang hilang ini di berbagai tempat, mulai dari Bolivia hingga Antartika. Beberapa sarjana modern berpendapat bahwa peradaban Minoa yang pernah ada di Kepulauan Aegean mungkin menjadi inspirasi bagi cerita Atlantis. Bangsa Minoa adalah kekuatan angkatan laut besar yang mengalami kehancuran akibat gempa bumi dan letusan gunung berapi di Pulau Santorini sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Meskipun ada beberapa kesamaan antara Atlantis dan Minoa, bukti sejarah menunjukkan bahwa Plato kemungkinan besar menciptakan Atlantis sebagai alegori. Namun daya tarik cerita ini terus memikat banyak orang. Legenda Atlantis terus hidup dalam berbagai bentuk, dari literatur hingga film dan televisi, menambah lapisan baru pada kisah yang telah ada selama berabad-abad. Dengan demikian, meskipun bukti arkeologis dan sejarah menunjukkan bahwa Atlantis mungkin hanyalah mitos, cerita ini tetap menjadi bagian penting dari budaya kita. Kisah tentang peradaban yang hilang ini terus menginspirasi penulis, peneliti, dan petualang untuk mencari kebenaran di balik legenda tersebut. Atlantis, dengan segala daya tariknya, mungkin tidak pernah benar-benar ada, tetapi pengaruhnya terhadap imajinasi manusia adalah nyata dan tak terbantahkan. Demikian seputar perdebatan sebuah peradaban kuno yang tenggelam versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar sebuah peradaban kuno yang tenggelam tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.